Kenapa kita tidak boleh mengejar uang? Kalau kita mengejar uang, semakin kita kejar, uangnya akan semakin menjauh. Seperti saat kita ingin menangkap ayam. Saat kita ingin menangkap ayam, kita kalau ngejar ayam, ayamnya pasti lari dong. Tapi kalau kita kasih umpan, ayamnya mendekat. Jadi nggak perlu kita kejar. Misalkan kita pengen nangkep ayam masukin ke dalam kandang. Jadi taruh aja umpannya itu di depan kandang atau dibariskan di depan kandang. Jadi secara nggak langsung ayamnya akan mendekat ke kandang, dan kalau umpannya ditaruh di dalam kandang, maka ayamnya akan masuk sendiri ke dalam kandang. Terus kita tinggal tutup aja nih pintu kandangnya. Sesimpel itu kan. Jadi gimana sih supaya kita itu menjadi magnet uang, nggak ngejar-ngejar uang. Jadi kita yang attract money, nggak chasing money, kita yang attract. Gimana supaya kita jadi magnet uang atau rezeki? Yang pertama adalah dengan tidak membuat batasan atau pagar. Di sini maksudnya tidak membuat batasan atau pagar adalah self-limiting. Self-limiting ini adalah kepercayaan diri kita yang terbatas, karena mungkin dulu kita pernah mengalami yang namanya hidup di lingkungan yang membuat keinginan kita jadi terbatas. Hidup di lingkungan yang membuat kita memagari keinginan-keinginan kita yang besar itu, sehingga kita menjadi terbatas keinginannya. Misalnya kita hidup bersama orang tua atau pasangan yang terus-terus mengatakan hal seperti ini. Contohnya, pada saat kita punya keinginan yang besar, pengen sesuatu yang besar, misalkan pengen beli rumah yang mewah, bilang ke pasangan misalkan, bagus ya rumah itu, seandainya kita punya rumah itu gimana ya rasanya. Terus pasangan kita ngomong, udahlah nggak usah mimpi ketinggian, kita ini kan orang miskin, nggak mungkin lah punya rumah kayak gitu. Atau orang tua kalian, kita tinggal sama orang tua, terus kita ngomong ke orang tua, enak ya kalau seandainya aku bisa kuliah ke luar negeri, gimana ya rasanya kalau seandainya kita sekeluarga pergi umroh, atau gimana ya rasanya kalau kita sekeluarga pindah ke rumah baru yang seperti itu. Misalkan kita melihat rumah yang mewah misalkan, terus orang tua kita ngomong, udahlah nak, kita ini kan memang orang miskin, nggak akan mungkin bisa kebeli yang kayak gitu. Atau kita ini kan penghasilannya hanya segini, nggak mungkin bisa membeli rumah atau bisa berangkat umroh sekeluarga seperti yang kamu katakan itu. Jadi lingkungan yang awalnya menciptakan pagar pikiran kita, lalu kita mempercayai dan memasukkan itu ke alam bawah sadar kita, karena setiap kali kita mengatakan hal itu, lingkungan kita mengatakan bahwa kita tidak bisa. Akhirnya alam bawah sadar kita merekam bahwa kita tidak bisa, dan akhirnya kita benar-benar tidak bisa dan memutuskan untuk ya seperti ini aja. Makanya kita itu penting sekali memilih lingkungan. Oke lah, misalnya kita terlahir di keluarga yang memiliki self-limiting, alias pemikirannya itu terbatas, yang memiliki pagar dari pemikiran mereka. Oke, kita nggak bisa milih kita harus lahir di keluarga yang seperti apa, kita nggak bisa milih. Tapi kita bisa milih teman yang seperti apa. Kita seperti 5 orang teman yang ada di sekitar kita hari ini. Jadi kita bisa milih kita mau berteman dengan orang yang seperti apa. Kita bisa membuat hidup kita dikelilingi oleh lingkungan-lingkungan yang positifkah atau yang negatifkah, lingkungan yang selalu ngeluhkah atau lingkungan yang selalu berpikiran positifkah. Jadi kita lah yang memilih kalau untuk lingkungan pertemanan, karena lingkungan pertemanan ini sangat mempengaruhi sekali untuk kemajuan kamu, perkembangan kamu. Kemudian generasi sandwich generations itu sering kali nih teman-teman aku, karena aku juga termasuk sandwich generation yang sering ngomong kayak gini, kita ini kan harus menghidupi generasi di atas kita dan menghidupi juga generasi di bawah kita, alias kita ini sandwich generation. Gimana kita bisa nabung, gimana kita bisa mendapatkan apa yang kita mau kalau kita aja ini kan sandwich generation, alias harus menghidupi generasi di atas kita dan generasi di bawah kita. Gimana caranya? Nah, dengan berpikir bahwa kita nggak akan bisa, itu sudah memagari pikiran kita, dan akhirnya kita benar-benar nggak bisa karena pikiran kita sudah ngomong kalau kita nggak bisa. Terus yang kedua, gimana caranya supaya kita bisa menjadi magnet rezeki adalah teknik visualisasi. Teknik visualisasi ini dari LOA. Jadi visualisasi ini sering sekali aku pakai pada saat aku ingin memanifestasikan apa yang aku scripting
di sebuah buku. Jadi pada saat aku ingin memanifestasikan apa yang aku mau, apa yang aku impikan, aku selalu menggunakan visualisasi ini. Visualisasi ini tuh sangat penting banget di teknik LOA dan teknik manifestasi keinginan. Gimana sih teknik visualisasi? Jadi aku kasih gambaran kecilnya dulu, visualisasi itu seperti apa. Nanti untuk gambaran yang besarnya, untuk penjabaran yang lebih luasnya lagi, mungkin akan butuh satu video full menjabarkan itu karena cukup luas. Visualisasi ini adalah kita membayangkan apa yang kita inginkan dan merasakan. Jadi sebenarnya LOA itu kan adalah Law of Attractions, hukum tarik-menarik. Apa yang kita pikirkan, jadi apa yang kita pikirkan itu ada di kepala kita, mind. Lalu apa yang kita pikirkan itu kita masukkan ke dalam jiwa kita, soul, alam bawah sadar kita, unconscious mind kita. Kita percaya bahwa hal itu segera terjadi di hidup kita. Jadi kita masukkan ke alam bawah sadar kita. Visualisasikan. Bagaimana cara memvisualisasikannya itu dengan cara kayak gini. Kita bayangkan saat kamu punya apa yang kamu inginkan. Kalau aku sering banget ngomong ke teman-teman aku yang sering nanya gimana sih cara teknik visualisasi, aku bilang kayak gini, bayangkan kamu ketika punya uang 220 miliar di rekening kamu. Apa yang kamu rasakan? Nah, aku sendiri belum pernah punya uang 220 miliar dan nggak tahu juga bentuk uangnya itu kayak gimana. Tapi dalam hal ini, aku tahu pada saat aku punya uang segitu, aku tahu uang itu akan aku gunakan untuk apa. Jadi pada saat kalian memvisualisasikan sesuatu, kalian bayangkan, kalian punya uang 220 miliar di rekening kalian, terus uang itu akan kalian gunakan untuk apa? Misalnya, kalian akan gunakan itu untuk amal, untuk berbagi. Kemudian kalian akan gunakan untuk membeli rumah yang mewah. Rumah yang seperti apa? Rumahnya harus detail, seperti rumah siapa gitu. Kemudian dengan uang tersebut, tujuan apa yang bisa kamu capai? Tujuan ini semakin spesifik tujuan dan semakin bermanfaat tujuan kita, maka akan semakin cepat keinginan kita akan tercapai. Contohnya, aku kasih contoh ya soal tujuan dan soal manfaat. Pada saat kita lagi di lampu merah, mobil kita berhenti. Karena apa? Karena ada lampu merah. Pada saat kita di lampu merah, mobil apa yang akan selalu tidak dihentikan oleh lampu merah? Pertanyaan, yaitu mobil ambulan dan mobil polisi. Nah, pertanyaan aku, mobil ambulan dan mobil polisi ini, kenapa mereka tidak dihentikan pada saat di lampu merah? Ini ibaratnya rezeki ya. Kenapa rezeki orang di stop dan kenapa rezeki yang ini terus mengalir? Contohnya itu mobil ambulan dan mobil polisi, itu terus bisa melewati lampu merah. Kenapa? Alasannya kenapa? Iya, karena mereka bermanfaat. Pada saat kita bermanfaat untuk banyak orang, maka rezeki kita itu akan terus mengalir. Tapi kalau kita menggunakan rezeki yang Allah berikan kepada kita hanya untuk diri kita sendiri, ibarat kita lagi di lampu merah, itu akan di stop lampu merah mobil kita ini, karena mobil kita gunakan untuk kepentingan kita pribadi. Tapi pada saat kita itu bermanfaat untuk banyak orang, maka tidak akan pernah ada yang namanya putus. Rezeki itu nggak akan yang namanya berhenti, nggak akan pernah di stop sama semesta, sama Allah. Jadi, kembali lagi visualisasi kamu memiliki uang 220 miliar itu tadi, kamu akan gunakan uang itu untuk apa? Pada saat kamu membayangkan kamu punya uang sebanyak itu, kamu akan gunakan untuk apa? Semakin kita tahu kita akan menggunakan uang ini untuk apa, semakin cepatlah manifestasi keinginan kita itu terwujud. Terus yang ketiga adalah detach. Aku selalu mengajarkan bahwa kita harus detach, tidak boleh attach sama apapun. Bagian yang ketiga ini penting banget, yaitu merelakan apa-apa yang menjadi keinginan kita. Bahwa kita tidak boleh terlalu melekat pada impian, pada pasangan, pada orang tua, pada harta, pada apapun yang ada di dunia ini. Bahkan pada diri kita sendiri pun kita tidak boleh terlalu melekat dan terlalu kekeh pengen sesuatu gitu. Misalkan kita pengen meraih mimpi kita, pengen beli rumah mewah, pengen mobil yang gimana. Semakin kita tuh menginginkan itu dengan menggebu-gebu dan tidak ada rasa detach sama sekali di diri kita, maka semakin lama lah
apa yang kita manifestasikan itu terwujud. Nah, kalau seandainya keinginan kita itu belum termanifestasikan, jawabannya mungkin karena kita belum siap untuk menerima itu, atau hal itu tidak baik untuk kita. Kemudian yang keempat adalah tindakan. Nah, ada yang ngomong kayak gini, kita hanya duduk diam aja, rezeki akan mendatangi kita. Tapi kalau menurut aku, kita itu bukan hanya duduk diam saja dan menunggu rezeki, bukan. Tapi lakukan apa yang bisa kamu lakukan saat ini. Itulah yang dinamakan dengan tindakan, actions. Apa yang bisa kamu lakukan saat ini dan itu tidak memaksa. Misalkan, kamu punya keahlian apa saat ini? Misalkan kamu punya keahlian mesin, misalkan kalian bisa membuka bengkel, ya udah buka bengkel dengan modal yang seadanya. Lakukan apapun yang bisa kamu lakukan saat ini berdasarkan apa yang kamu mampu lakukan. Jadi nggak usah langsung kayak aku pengen buka bengkel yang luas gitu, yang mewah, yang gini, yang gitu. Boleh kalian manifestasikan, tapi yang saat ini yang bisa kalian lakukan itu apa? Lakukan dulu apa yang bisa kamu lakukan saat ini. Soal keinginan kamu itu biar semesta yang akan mengabulkan cepat atau lambatnya. Itulah yang dinamakan dengan detach yang aku bahas di bagian ketiga tadi. Tindakan ini adalah menurut aku, apapun yang kamu lakukan secara terus menerus, itu bisa kalian sholawat, mensolawatkan apa yang kalian inginkan, bisa kalian scripting, bisa kalian visualisasi. Itu termasuk tindakan dari apa yang kalian ingin lakukan. Tapi untuk yang sekarang ini, kalian itu harus benar-benar mindfulness. Jadi seperti aku dulu, aku kan tenaga kerja sukarela nih, bekerja jadi sukarela aja gitu, ngebantu. Jadi soal gaji aku nggak mikirin lagi. Mungkin Allah akan saat itu, ya aku percaya dan yakin bahwa Allah kalau mau ngasih aku rezeki itu banyak sekali jalan. Bisa dari, walaupun kita punya usaha yang kecil ataupun pekerjaan yang terlihatnya remeh, ya Allah kalau mau ngasih kita rezeki itu banyak sekali jalannya. Jadi buat teman-teman yang sekarang ini mungkin lagi mikir aku harus ngerjain apa ya, mulailah dari apa yang teman-teman bisa lakukan. Misalkan berkebun, atau membantu om kita atau teman kita yang punya baru buka usaha, ya udah tawarkan aja jasa yang bisa kamu lakukan, ngebantu mereka gitu. Jadi mindfulness aja, apa yang sekarang kamu lakukan ya tetap lakukan dengan sungguh-sungguh gitu. Nggak usah ngeluh, nggak usah menyalahkan pemerintah, nggak usah mengeluarkan kata-kata yang negatif. Lakukan semampu kamu, kemudian ibadah terus tepat waktu, sholawat, manifestasi, afirmasi, visualisasi. Lakukan itu secara terus-menerus, maka aku yakin akan ada perubahan di dalam hidup kamu. Karena aku adalah praktisi. Jadi sebelum aku ngomong kayak gini, ya aku udah praktek dulu di hidup aku. Aku udah pernah ngerasain yang namanya nggak punya uang, kemudian nggak punya kendaraan, mau nganterin anak, mau ngasih anak mau beliin susu buat anak tuh nggak ada uang. Aku pernah di posisi itu. Jadi aku sangat tahu gimana kita pengen merubah hidup kita gitu. Pada saat kita benar-benar ingin merubah hidup kita, tunjukkan bahwa kamu benar-benar ingin berubah. Dengan cara apa? Dengan cara terkoneksi dengan Allah, kembali kepada Allah, kemudian benar-benar melakukan teknik yang aku ajarkan kepada teman-teman, yaitu scripting, menuliskan keinginan. Nah, buat teman-teman yang pengen merubah hidupnya, yang pengen mulai scripting, aku pengen kasih tugas buat teman-teman. Sekarang kalau teman-teman belum mulai memanifestasikan keinginan, teman-teman boleh ambil gambar apapun yang teman-teman cita-citakan. Misalkan pengen beli mobil yang seperti apa. Nah, teman-teman ambil gambarnya di Google atau di mana, di majalah, terserah. Teman-teman ambil gambarnya. Kalau ambil di Google pasti di print kan, di print itu gambarnya berwarna, boleh nggak berwarna boleh, pokoknya harus jelas gambarnya. Kemudian dipotong, teman-teman tempel di buku manifestasi, boleh di kertas, atau kalau baru mulai sekarang itu boleh di kertas apapun, yang penting kertas itu bisa menempel gambar. Kemudian teman-teman tulis Bismillahirrohmanirrohim, awali dengan sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian teman-teman tulis
kalimat yang seolah-olah sudah menerima. Terima kasih ya Allah, terima kasih, akhirnya aku bisa membeli mobil ini. Gambarnya, kemudian aku sangat senang sekali dan aku sangat bersyukur. Akhirnya aku bisa nganterin orang tua aku misalkan berobat dengan mobil ini tanpa harus kehujanan dan kepanasan lagi. Terima kasih ya Allah. Atau kalian bisa tulis, terima kasih ya Allah, akhirnya aku bisa membeli mobil ini dan akhirnya aku bisa membawa anakku jalan-jalan, gak perlu kehujanan kepanasan lagi. Aku sangat bersyukur dan sangat berterima kasih ya Allah, akhirnya Engkau memberikan aku mobil yang sesuai yang aku inginkan. Nah, teman-teman tulis itu, boleh teman-teman tambah-tambah kalimatnya. Pada saat kita menulis itu terkadang keluar sendiri itu keinginan kata-katanya, kalimatnya itu keluar sendiri, tapi seolah-olah kita sudah menerima. Kalimatnya diawali dengan bismillah, sholawat, kemudian terima kasih, ucapan syukur. Lalu tutup bukunya. Kalian bisa visualisasi pada saat sebelum tidur setelah kalian bersolawat. Silahkan kalian visualisasi, bayangkan kalian sudah memiliki apa yang kalian mau itu tadi, gitu teman-teman. Karena soalnya aku udah mempraktekkan itu semua dan semuanya satu persatu terkabul. Dari mulai aku pengen mobil, kemudian aku pengen beli motor, kemudian aku pengen beli handphone, semuanya tuh terkabul dengan teknik ini teman-teman. Jadi yang penting adalah detach, kita benar-benar tidak melekat pada apa yang kita inginkan, dengan surrender gitu, berserah, ya Allah aku butuh ini, aku serahkan semuanya kepadamu. Perasaan melepaskan, perasaan merelakan, apapun yang Allah berikan kita terima. Perasaan gimana ya Allah aku menerima ini, kalau seandainya apapun itu, itulah rezeki darimu gitu. Nah, ini tips yang paling penting dari aku. Dari kemarin aku lupa terus ngasih tahu ini. Tips ini adalah kunci dari manifestasi keinginan kamu, yaitu adalah pada saat teman-teman lagi bermanifestasi, jangan sekali-sekali teman-teman ceritakan sama orang terdekat kamu, orang tua kamu, pasangan kamu, adik kamu, terserah. Jangan ceritakan sebelum manifestasi kamu itu terwujud. Jadi ceritakan itu pada saat ia sudah terwujud. Jangan ceritakan pada saat dia belum terwujud. Karena apa? Orang-orang di sekitar kita itu terkadang ada yang kayak iri tapi mereka nggak ngomong, atau ada yang kayak suka merendahkan, ada juga yang kayak nggak percaya. Hal-hal ini itu bisa kayak memakan energi kita. Yang tadinya energi kita berkelimpahan, terus kita cerita sama teman-teman atau sama adik atau sama kakak, sama keluarga, akhirnya apa? Mereka tuh kayak ngomong, kamu nggak mungkin lah gitu. Jadi apa? Energi kita tuh kayak dimakan sama mereka, kayak yang kita udah high vibe kemudian low vibe lagi, karena ditarik sama mereka ini yang low vibe dan belum mengerti tentang ilmu manifestasi. Jadi teman-teman, mulailah dan jangan sekali-sekali ceritakan sama siapapun sebelum teman-teman berhasil mewujudkan manifestasi teman-teman. Nah, kalau teman-teman udah berhasil memanifestasi keinginan teman-teman, silakan kembali lagi ke video ini dan komen di video ini bahwa kalian sudah berhasil memanifestasikan keinginan kalian. Apapun yang kalian inginkan, sekecil apapun manifestasi teman-teman, silakan tulis di komentar di video ini. Makasih udah nonton video aku. Kalau merasa video aku ini bermanfaat, silahkan klik like, komen, dan subscribe. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua bisa mewujudkan apa yang kita inginkan dan apa yang kita cita-citakan. Bye-bye.